Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Dumbo, ayo bermain. Dumbo, sebelah sini. Halo anak-anak, apa kabarnya? Mr. Benny berharap semua dalam keadaan sehat. Kita ketemu lagi di Solomon Library, Perpustakaan Sekolah Metodis 2. Kita akan mendengarkan sebuah cerita yang diambil dari salah satu buku yang ada di Perpustakaan Sekolah Metodis 2 berjudul Dumbo, Gajah Kecil Bertelinga Besar. Cerita ini diambil dari salah satu kisah Disney. Cukup menyedihkan. Seperti apa ceritanya? Kita simak sama-sama. Cerita dimulai pada suatu masa. Sirkus kecil yang sederhana tiba di kota kecil yang juga sederhana. Para anggota sirkus membongkar perlengkapan mereka dan mulai bekerja. Celoteh mereka yang riang gembira bergema saat tenda garis-garis mulai berdiri. Dan di pusat keriuhan itu ada mama gajah yang bahagia dan bayinya yang baru lahir. Tapi gajah kecil itu memiliki ciri yang luar biasa. Telinganya yang besar membuat bayi gajah itu sulit melihat. Anak-anak sirkus, Millie dan Joe, mencoba mengajarinya meniup kedua telinga tersebut dari wajahnya. Tapi si bayi gajah tanpa sengaja malah menyedot bulu ke dalam belalainya. Hachim! Ke udara si bayi gajah melesat dan sejenak ia seperti terbang. Tapi kemudian ia terjerambab ke tanah lagi. Tak lama kemudian, bayi gajah tersebut tampil dalam sebuah pertunjukan sirkus untuk pertama kalinya. Ia muncul di arena. Kedua telinga raksasanya disembunyikan. Tapi sebuah topi berbulu menarik perhatian bayi gajah tersebut. Dan kembali, Hachim! Bayi gajah tersebut kembali bersin. Semua orang dapat melihat telinga raksasa si gajah kecil. Dumbo si bodoh! Ejek para penonton tertawa. Mereka mulai melempari gajah kecil yang malang itu dengan berbagai benda. Mama Dumbo menerobos masuk ke arena untuk menyelamatkan bayinya. Dalam kepanikan yang terjadi, tenda sirkus tersebut roboh. Tenda rusak, tempat duduk penonton hancur, sirkus nyaris bubar, dan Mama Dumbo dikurung dalam gerbong. Keesokan harinya, Mama Dumbo dibawa pergi. Dumbo menjadi sendirian. Tapi ternyata Dumbo tidak benar-benar sendirian. Malam itu, Millie dan Joe datang menjenguknya. Memang itu tidak sama dengan bersama mamanya. Namun Dumbo senang ia punya teman. Apalagi teman-teman yang membawakannya kacang dan bulu. Dan sekali lagi, Hachim! Dumbo terbang, sungguh-sungguh terbang. Akhirnya, sirkus siap untuk tampil kembali. Tenda sudah diperbaiki, tempat duduk penonton telah dibangun lagi. Dan Dumbo akan membuat sejarah. Mungkin jika ia menjadi bintang sirkus, ia bisa mendapatkan mamanya kembali. Memegang bulu dengan belalainya, Dumbo terbang mengelilingi tenda. Dan dalam sekejap, dia menjadi bintang dalam pertunjukan sirkus tersebut.
Dalam waktu singkat, sirkus kecil yang sederhana itu menjadi seterkenal Dumbo. Terlalu terkenal untuk tampil di kota kecil yang sederhana. Menurut pengusaha kaya Van de Vere, Dumbo dan teman-temannya kaget ketika sirkus kecil mereka tiba-tiba dibeli pengusaha kaya itu. Dan mereka pun diboyong ke New York, ke Dreamland. Tenda barunya lebih besar, penonton barunya lebih banyak, dan kota barunya jauh lebih besar. Semua itu membuat Dumbo merasa jauh lebih kecil. Ketakutan, Dumbo mengeluarkan suara melengking seperti trompet. Dan malam itu ada yang mendengar suara Dumbo, ada yang mengenali suaranya dan membalasnya. Ternyata dari kejauhan itu adalah Mama Dumbo. Mama Dumbo ada di Dreamland juga, tapi ia dikurung dalam penjara yang ketat. Meskipun begitu, lewat jeruji-jeruji besi yang tebal, Dumbo merasakan kasih sayang mamanya yang sangat menghangatkan. Van de Vere tidak mau membebaskan Mama Dumbo. Menurutnya, Dumbo lebih baik hidup tanpa mamanya. Tapi Dumbo tidak setuju. Begitu pula para anggota sirkus. Keesokan malamnya, mereka merencanakan sebuah aksi penyelamatan. Dumbo terbang dengan mulus di langit. Di darat, mamanya terguncang-guncang dalam truk curian. Dan segera, Dumbo dan mamanya bersama kembali. Teman-teman Dumbo tahu sirkus bukanlah tempat yang tepat untuk gajah atau hewan liar apapun. Mereka membantu Dumbo dan mamanya menemukan rumah baru mereka di hutan. Maka akhirnya dan untuk selamanya, gajah yang sangat istimewa itu dan mamanya hidup bahagia bersama-sama dan bebas. Nah, anak-anak senang sekali ya. Akhirnya Dumbo dan mamanya bisa hidup bersama lagi dengan bebas. Anak-anak, cerita barusan mengajarkan kita untuk jangan takut tampil berbeda. Seperti Dumbo bertelinga besar namun bisa terbang. Nah, ingat, justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Masih banyak cerita-cerita menarik lainnya yang ada di perpustakaan Sekolah Metodis 2. Kita ketemu di lain kesempatan. Bye-bye!